ada satu keluarga yang akhirnya dia tuh bisa keluar dari sekte itu. Tapi after dia keluar, dia tuh malah ngerasa gila dan malah pengen masuk ke sana biar ngerasa dia tuh safe gitu loh. Nah, satu keluarga ini tinggal di Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah lah pokoknya. Nah, tapi di saat mereka keluar, yang tadi gue bilang kan, orang-orang satu keluarga ini, orang Jawa Tengah ini, mereka tuh ngerasa kayak hilang arah gitu Bi, Nat. Jadi akhirnya keluarga itu ngelakuin segala cara lah biar bisa masuk ke sana lagi, ke sekte itu lagi. Nah, syarat yang dikasih sama sekte itu biar mereka bisa masuk ke sekte itu lagi, ada banyak cara lah. Salah satunya mereka harus cari tumbal, dan darah korban itu harus dikasih ke pemimpin sektenya itu. Dan satu keluarga itu mengiyakan mau ngelakuin itu. Jadi di satu keluarga ini ada bapak, ibu, dan satu anaknya cowok yang umurnya 8 tahun. Bapak itu namanya kita sebut aja Bambang, umurnya sekitar 50-an tahun. Ibu itu namanya Bu Siska, umur 45 tahun, dan anaknya ini masih kecil, 2 SD, namanya Dion. Tahun 2015 mereka pernah masuk ke dalam sekte yang sesat banget. Intinya kayak mereka tuh ngerasa kalau misalnya Tuhan itu ada, tapi rulesnya itu salah dan merepotkan gitu loh kalau misalnya dia gak masuk sekte itu. Nah, di ajaran sekte ini mereka ngajarin kalau ya udah gak ada rules ya, yang penting orang-orang ini ngerasa bahagia dan pilihan mereka tuh benar. Sampai akhirnya di tahun 2017 keluarga Pak Bambang ini keluar dari sekte itu karena ada satu orang lah yang mencoba membantu dan menyadarkan mereka kalau misalnya pilihan mereka tuh salah. Cuman beberapa bulan doang Bi, Nat. Sampai akhirnya mereka ngerasa kalau hidup mereka tuh hilang arah. Mereka jadi keuring-uringan, kayak pilihan agama mereka yang baru yang mereka pilih ini salah. Sampai mereka tuh ngerasa kayak mereka gak tenang lah hidupnya karena keluar dari sekte itu. Akhirnya Pak Bambang ini begging-begging nih ke sekte itu biar bisa masuk lagi ke sana. Berbulan-bulan keluarga Pak Bambang ini ngelakuin segala cara biar masuk ke sana lagi, ke sekte itu lagi. Syarat demi syarat dikasih keluarga Pak Bambang biar mereka masuk lagi. Nah, inilah yang tadi gue bilang, kayak syaratnya gak masuk akal. Yang disuruh nyiapin beberapa darah korban gitu dan dikasih ke sektenya, ke kepala sektenya. Tapi mereka berdua, si Pak Bambang sama Bu Siska ini ngelakuin aja gitu. Karena mereka mikir kayak daripada gue hilang arah dan gue merasa safe place gue di sekte ini, mereka ngelakuin. Itu harus berapa orang, Mui? Si kepala sekte ini bilang kalau misalnya mereka harus nyiapin 3 korban, 3 orang yang harus dia bunuh dalam tanda kutip buat darah-darah dikasih ke pemimpin sektenya itu. Wow. Nah, ada di satu malam Pak Bambang dan Bu Siska ini datang ke tempat ibadah sektenya. Tempat ibadah sektenya tuh bener-bener kayak rumah doang gitu Bi, Nat. Dan pengandutnya pun juga gak banyak, cuman 10-an orang gitu. Pak Bambang dan Bu Siska ketemu sama pemimpin sektenya. Dan ternyata pemimpin sektenya tuh awalnya bener-bener gak mau banget nerima keluarga Pak Bambang. Karena kayak ya lo udah cabut, ya udah cabut aja, lo ngapain masuk lagi ke sini gitu. Tapi dengan keadaan Pak Bambang dan Bu Siska yang ngebegging, mereka melas-melas, dan kepala sekte ini ngeliat kalau misalnya satu keluarga ini, bapak dan ibu ini ngerasa hilang arah banget, akhirnya pemimpin ini iba. Dan akhirnya dikasih lah syarat itu, kalau misalnya lo mau masuk sekte ini lagi, ya lo harus nyiapin 3 darah korban yang lo kasih ke gua. Dan si pemimpin sekte itu ngasih waktu 7 hari buat ke Pak Bambang dan Bu Siska. Kalau misalnya lebih dari 7 hari mereka ngasih darah 3 korban itu, ya mereka gak bisa terima lagi. Gokil juga ini. Gila Bi, makanya. Dan gak pakai pikir panjang, Pak Bambang dan Bu Siska ini langsung ngeyain omongan pemimpin mereka. Dan malam itu juga akhirnya mereka langsung nyari tumbal. Pemimpin sekte itu kayak ngasih satu barang yang katanya bisa bikin orang yang mereka pilih itu langsung kesihir gitu Bi, Nat. Jadi kayak kasaran mempermudah mereka buat milih orang biar orang itu nurut sama dia aja lah. Dan gampang lah dibunuhnya lah kasarannya kan. Tapi Mui, orangnya itu tuh siapa aja berarti? Siapa aja? Mau anak kecil, orang gede? Siapa aja, yang penting ya korbannya itu ada 3 orang dan darah 3 orang berbeda tuh harus kasih ke pemimpinnya. Oke. Barang yang dikasih dari pemimpinnya itu bentukannya kayak kalung gitu Bi, Nat. Jadi kayak kalau si Pak Bambang atau Bu Siska pakai kalung itu dan orang-orang lihat kalungnya, kasarnya tuh mereka kayak tersihir gitu loh, kayak kena gendam gitu loh. Jadi kayak mereka gak sadarin diri, dan apapun yang Pak Bambang dan Bu Siska ngomong ya nurut aja. Anjing, sakti banget tuh. Sakti banget, makanya kayak ya ini menurut gue emang udah sesat banget ya. Tapi pas dites sama Pak Bambang dan Bu Siska, ya emang kalung ini emang works gitu loh. Orang-orang yang ngelihat kalung ini bener-bener kayak kesihir. Dan malam itu abis mereka berdua pulang dari tempat ibadah sekte itu, Bu Siska tuh langsung nyari korban. Sekitar jam 2an pagi, Bu Siska keluar rumah dan ketemu sama satu cowok yang lagi ngeronda. Bu Siska tuh di sana kayak nawarin makan gitulah sama cowok yang lagi ngeronda ini, karena kan sendirian kan. Tapi dia bilang kayak makanannya di rumah. Kalau misalnya si mas-mas ini mau makan sama Bu Siska,
ya ke rumah dia, ke rumah Bu Siska. Ya udahlah, si cowok ini nurut-nurut aja, nggak ada curiga sama sekali. Ikutlah ke rumah Bu Siska. Sampai di rumah Bu Siska dan udah masuk ke kamar, tiba-tiba diajak ke kamar. Jadi tuh posisinya si cowok ini maju duluan, masuk ke kamar, baru Bu Siska nyusul. Pas udah masuk, pintu ditutup dan tiba-tiba cekrek, dikunci gitu. Si cowok ini kaget lah, kayak tiba-tiba kok pintu dikunci. Nengoklah dia ke belakang kan, ke Bu Siska ini. Dan pas si cowok ini ngeliat ke belakang, dia tuh ngeliat kayak Bu Siska tuh cantik banget gitu lebih Nat. Jadi kayak gue diajak sama cewek cakep ke kamar ini, jadi kayak kesihir gitu loh. Ya karena si cowok ini ngeliat si kalungnya itu, Bu Siska tuh pakai kalung ya. Abis itu si Bu Siska sama cowok ini ya berhubungan intim lah. Dan gak gitu lama, after berhubungan intim, kepala si cowok ini langsung dihantam pakai besi sama Bu Siska ini. Tumbang lah si cowok ini, bener-bener kayak gak bisa gerak sama sekali. Dicek sama Bu Siska udah gak ada nyawanya. Akhirnya badan si cowok ini diseret ke dalam ruangan, kayak satu ruangan gitu lah di rumah Bu Siska dan Pak Bambang. Dan darah si cowok ini disaring, kayak disedot gitu. Dibantuin tuh sama Pak Bambang, dinaikin badannya, ditaruh di meja, disedot tuh darahnya. Nah kayak saking udah, menurut gue udah saking udah sesatnya ya, kayak pas sembari si darah korban ditarik gitu pakai alat, si Bu Siska sama Pak Bambang tuh kayak nari-nari pakai lagu Jawa. Jadi di malam itu tuh mereka ngelakuin pembunuhan itu sambil dilantunin sama lagu-lagu Jawa, dan mereka kayak fun aja ngejalaninnya gitu. Kayak selebrasi gitu ya. Iya benar Nat. Disebut korban. Iya benar, kayak selebrasi gitulah. Tuh fucked up banget. Setelah udah dapat darahnya, mereka simpen tuh darahnya di dalam lemari pendingin. Dan ya udah gitu, satu korban udah dapat kan. Korban pertama udah dapat, tinggal 2 korban lagi. Kayak dia harus mempersiapkan darahnya itu kan buat si pemimpin sektenya. Dalam pikiran mereka udah tahu nih siapa-siapa aja targetnya. Karena di sini mereka sempat mikir kayak, ya udah kita ambil aja orang-orang tetangga kita, dekat-dekat daerah sana aja, biar bisa dapat darahnya gampang gitu, ngebunuhnya gampang. 3 hari setelah kejadian si cowok itu dibunuh sama Bu Siska, kayak suasana kampung itu tuh udah rada cukup tenang lah. Karena pas 1-2 hari kejadian itu kayak orang-orang desa tuh bener-bener gempar banget Bihnat. Kayak nyariin cowok ini kemana, tiba-tiba hilang. Tapi untungnya si cowok ini tuh emang terkenal di kampung itu kayak mabuk-mabukan, masuk kabeler gitu loh. Jadi kayak orang-orang di kampung itu ngerasa kayak ya mungkin emang dia hilang overdosis aja atau kemana gitu. Dan posisinya pun juga Bu Siska sama Pak Bambang tuh kayak orang yang aktif di kampung. Jadi pas orang-orang lagi nyari si cowok ini hilang kemana, mereka pun ikut nyari. Jadi kayak nyaru gitu loh. Gak ada yang nggak kalau misalnya pembunuhnya juga mereka berdua sebenarnya. Nah di malam itu udah malam ketiga nih, udah mulai tenangan kan desanya. Malam udah mulai, kabarnya ternyata di dekat kampung mereka ada kayak event hajatan gitu di salah satu rumah warga di kampung itu. Katanya sih ada selamatan dari salah satu anak mereka yang habis nikah. Kalau misalnya orang daerah kan nikah kadang sampai malam gitu kan, pesta-pestanya kan. Nah di situ orang-orang kampung itu pesta, dan beberapa orang sana yang nggak sadarin diri. Karena kan pesta sampai malam, ya mungkin ada mabuk-mabukan. Pokoknya kondisinya chaos lah di pesta itu. Ngelihat kayak gitu, Pak Bambang sama Bu Siska ngerasa kayak itu kesempatan emas yang emang gak bisa mereka lewatin. Karena kayak banyak orang yang udah chaos, ya ini kesempatan mereka buat ngebunuh orang-orang itu. Akhirnya di malam itu mereka berdua sepakat buat berpencar dan ngabisin korbannya masing-masing. Bu Siska pakai barang yang dikasih sama ketuanya, dan dia naruh barang itu di lehernya, lagi-lagi dikalungin. Dia sengaja pakai baju kebuka, ya maksudnya biar narik perhatian cowok, biar gampang digayatnya gitulah. Satu target udah kelihatan, si Bu Siska ini udah coba buat ngegoda si cowok itu. Akhirnya disamperin lah, kayak bapak-bapak gitu di salah satu kerumunan yang lagi rame itu. Bu Siska bilang kalau misalnya dia mau ngobrol berdua sama si cowok ini. Dan Bu Siska bilang kalau misalnya ngobrolnya harus jauh dari keramaian. Diain lah sama bapak ini. Akhirnya Bu Siska sama bapak ini jalan tuh ke tempat sepi, kayak ke semak-semak, ke hutan-hutan gitu. Dan akhirnya mereka pelukan. Mereka ngelakuin hubungan intim lagi. Dan tanpa basa-basi ya akhirnya pas habis berhubungan intim, Bu Siska langsung nusuk si bapak ini pakai pisau sampai meninggal. Orang nggak lihat sama sekali lah, karena kan posisinya Bu Siska ngajak bapak ini jauh dari kerumunan kan, kayak di dalam hutan gitu. Akhirnya udah dibunuh, Bu Siska langsung tuh kayak ngambil darah si korban bapak ini. Selesai Bu Siska ngebunuh si bapak itu, pulanglah Bu Siska ke rumah mereka, ke rumah Pak Bambang ini. Dan di tempat lain juga, Pak Bambang tuh udah nargetin satu orang buat dia bunuh. Pak Bambang dan orang ini posisinya tuh kayak setelah event ya, lagi kayak main gaple gitu rame-rame di kampung. Nah ada salah satu dari beberapa gerombolan bapak-bapak ini, Pak Bambang lihat kalau misalnya bapak itu lagi mabuk, sambil main gaple sambil mabuk. Si Pak Bambang nawarin diri lah kayak buat temenin bapak ini pulang. Dia bilang kayak,
kan saya bawa mobil pak, bawa mobil bak, bareng sama saya aja. Orangnya tuh ngiyain lah ajakan Pak Bambang ya, karena kan dia juga lagi mabok kan. Akhirnya singkat cerita, habis pesta itu main gaple, akhirnya pulang tuh si bapak ini sama Pak Bambang, naik mobil Pak Bambang yang pick up itu. Nah posisinya kan mobil Pak Bambang pick up, jadi kalau misalnya emang mau numpang ya harus di kursi sebelah Pak supir ya kan, jadi kayak nempel gitu tuh. Akhirnya si Pak Bambang nyetir, Pak Bambang nengok ke bapak ini ketiduran, kayak dipanggil-panggil gak nyaut sama Pak Bambang, diajak ngobrol udah gak nyaut. Ngeliat kesempatan ini, Pak Bambang tuh langsung minggir sebentar dan mulai kayak melayani mobilnya, matiin mobilnya nih. Di desa kan udah sepi lah, ini sekitar jam 12, jam 1-an malam. Jadi kayak udah gak ada orang sama sekali lewat. Habis itu dia langsung ngambil kabel besi dan langsung ngecekek si cowok ini, si bapak ini. Dan singkat cerita akhirnya bapak ini meninggal lah, dibunuh sama Pak Bambang. Dengan santainya, habis si bapak itu meninggal dibunuh sama Pak Bambang tuh masih dengan chillnya kayak ngebakar rokok dulu, dengerin lagu Jawa dulu di mobilnya. Jadi kayak dia ngerasa kayak apa yang dilakuin tuh juga bukan hal yang salah, gitu loh ya, karena dia mikir kayak ya kan gue pengen masuk sekte itu, apapun disuruh sama pemimpinnya ya dia pasti bakal ngelakuin. Dia gak resah sama sekali ya. Gak resah sama sekali Bi. Anjing, epic banget. Beres Pak Bambang sebat, akhirnya darah si korban ini ditarik lah, disedot gitu sama Pak Bambang, ditaruh di kantong. Beres itu akhirnya Pak Bambang pulang ke rumah. Dan di malam itu juga Pak Bambang sama Bu Siska lanjut lagi tuh berangkat ke rumah si tempat ibadah sekte itu. Di malam itu juga ketemu sama pemimpin sektenya, dan pemimpin sektenya tuh kayak langsung bikin upacara penyambutan gitu lagi Bi, Nat, buat si keluarga Pak Bambang yang akhirnya masuk lagi ke sekte itu. Anaknya pun juga ikut karena dia kan masih kecil kan, nggak tahu apa-apaan, jadi ya udah ikut aja gitu apa yang bapak dan ibu yang lakuin. Dan akhirnya di tahun 2017 Pak Bambang sekeluarga sama Bu Siska juga masuk ke sekte itu lagi. Nah Bi, Nat, di tahun 2018 Pak Bambang ini sama Bu Siska masuk penjara. Kenapa? Karena semua yang dia lakuin itu ketahuan sama warga desanya. Ya, Dan setelah Pak Bambang dan Bu Siska itu masuk penjara, sekte itu di Jawa Tengah akhirnya dibubarin. Oh, berarti si Pak Bambang sama Bu Siska ini tuh nganggep sektenya mereka tuh kayak sebagai agamanya kali ya? Iya mungkin. Karena seyakin itu buat ngebunuh orang gitu-gitu kali ya? Iya, karena kayak yang gue dapat cerita juga pas si Pak Bambang sama Bu Siska ini keluar dari sekte itu, baru beberapa bulan dia udah ngerasa kayak resah gitu loh, Nat. Dia mikir kayak ya emang pegangan mereka adalah sekte ini kali. Makanya dia mau ngelakuin segala cara buat masuk sekte ini lagi kan. gue ngeliatnya sih kayak malah narkoba ya si sekte ini, karena lu mencoba meninggalkan narkoba gitu kan misalkan, terus lu nggak kuat sampai akhirnya lu balik lagi ke narkoba ini. Iya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya lu kena juga negatifnya, lu masuk penjara gitu loh. Iya, gue sebenarnya juga penasaran Bi, kayak apa yang sekte ini ngelakuin sampai Pak Bambang dan Bu Siska tuh sepengen itu masuk sektenya gitu loh. Bener-bener.